Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Anjani dari kelas 12 absen 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jaringan komputer dan internet. See you next video. Jaringan komputer adalah perangkat komputer atau TIK lainnya yang terkoneksi satu sama lain dan bertujuan untuk berbagi sumber daya berupa data maupun informasi. IP address itu singkatan dari Internet Protocol. Nah, tujuan dari protokol tersebut adalah agar perangkat komputer dapat melakukan pertukaran data atau informasi dengan komputer lainnya. IP address memiliki 5 kelas, tapi saya biasanya hanya menggunakan dengan 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Untuk nomor-nomor atau angkanya, yang pertama, kelas A dimulai dari angka 1 sampai 126. Yang kelas B dimulai dari angka 128 sampai 191. Yang ketiga, kelas C biasa diawali dengan angka 192 sampai 223. Jaringan komputer punya manfaat loh. Nah, manfaat tersebut itu ada 6. Yang pertama, saling berbagi sumber daya dan peralatan. Yang kedua, integritas data yang mudah. Yang ketiga, komunikasi lebih mudah. Yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan yang mudah. Yang kelima, keamanan atau security yang baik. Dan yang terakhir yaitu informasi terkini. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis dibagi menjadi 5 nih teman-teman. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network yang digunakan oleh komputer satu dengan komputer lainnya yang masih satu ruangan. Yang kedua, LAN Local Area Network, yaitu biasa digunakan oleh rumah, kantor, gedung, atau sekolah. Yang ketiga ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network yang digunakan oleh kantor antar satu kota. Yang keempat yaitu WAN atau Wide Area Network yang biasa digunakan antar kota dalam suatu negara. Yang terakhir internet yang digunakan atau yang menggunakan protokol internet yaitu IP. Yang kedua yaitu jaringan komputer berdasarkan distribusi data. Yang pertama ada jaringan terpusat atau host-based network yang biasanya mengandalkan satu server saja sebagai penyediaan data. Yang kedua ada jaringan terdistribusi yaitu distribusi network, biasanya gabungan dari jaringan-jaringan terpusat lainnya. Jaringan komputer berdasarkan transmitter yang digunakan yaitu ada 2 poin. Yang pertama jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan komputer berdasarkan peran dibagi menjadi 2, yaitu jaringan client service dan jaringan peer-to-peer. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk menghubungkan perangkat dengan perangkat lainnya sehingga menjadi sebuah jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan yang pertama ada topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi extended star, yang kelima topologi mesh, yang keenam topologi hybrid, dan yang terakhir topologi hierarki. Aspek teknis adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan pengerjaan jaringan komputer. Aspek teknis jaringan komputer dibagi menjadi 10. Yang pertama, analisis kebutuhan, yang kedua biaya, yang ketiga skala, yang keempat lokasi, yang kelima kondisi atau keadaan, yang keenam konfigurasi, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan integritas, yang kesembilan topologi yang tepat, dan yang terakhir pengelolaan dan pemeliharaan. Komponen jaringan komputer dibagi menjadi 2, yaitu perangkat keras jaringan komputer dan perangkat lunak jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menyebutkan contoh perangkat keras jaringan komputer, yaitu network interface card, switch, hub, repeater, braille, router, access point, modem, dan kabel jaringan. Yang kedua, perangkat lunak jaringan komputer, yaitu sistem operasi, driver aplikasi, dan aplikasi peramban menggunakan model TCP/IP. Yang pertama ada lapisan application, lapisan transport, lapisan network access, lapisan network. Saya akan menjelaskan model TCP/IP, yaitu lapisan application, lapisan transport, lapisan network access, lapisan network interface, dan lapisan hardware.
Selanjutnya, model OSI. Yang pertama, lapisan fisikal. Yang kedua, lapisan data link. Yang ketiga, lapisan network. Yang keempat, lapisan transport. Yang kelima, lapisan session. Yang keenam, lapisan presentation. Yang terakhir, lapisan application. Persamaan model TCP/IP dan model OSI. Keduanya merupakan model referensi logis yang menggunakan arsitektur berlapis untuk memecah komunikasi jaringan menjadi fungsi-fungsi yang lebih sederhana, mendefinisikan standar untuk berkomunikasi, menyediakan kerangka kerja untuk perangkat jaringan, dan menggunakan teknologi packet switch. Mekanisme pertukaran data yang pertama ada komunikasi data, yaitu mode simplex, mode half duplex, dan mode duplex. Yang kedua ada media transmisi data. Yang pertama ada media terpadu atau guided media. Yang kedua ada media tidak terpadu atau unguided media. Yang terakhir yaitu menyiapkan media transmisi dengan kabel UTP. Yang pertama menyiapkan perangkat yang dibutuhkan, yang kedua melakukan aktivitas crimping, yang ketiga melakukan pengujian kabel dengan kabel LAN dan tester. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.